Seperti janjiku kemarin, beberapa hari ke depan kita akan bahas kasus-kasus kehamilan yang sering terjadi supaya Bunda bisa lebih aware dan mengenali gejala ataupun tanda bahayanya. Oke, kita mulai dulu dengan kasus plasenta previa. Plasenta previa ini ari-ari menempel di tempat yang tidak semestinya. Bunda-bunda yang tidak terdiagnosa plasenta previa mungkin saja baru dengar kata-kata itu di video ini. Tapi berbeda dengan bunda-bunda yang sudah terdiagnosa plasenta previa, sekarang itu sedang mencari informasi bagaimana bisa menjalani kehamilannya agar tetap aman dan nyaman. Kemarin sudah aku jelaskan tentang kehamilan yang fisiologis atau kehamilan yang normal. Sebelum masuk ke kasus, bunda-bunda yang tidak mengerti plasenta itu apa, silahkan mampir dulu ke vitiku sebelum viti ini. Nah, ari-ari itu menempel di dalam rahim itu sejak usia kandungan kecil. Dia akan menempel di tempat atau di bagian rahim yang banyak nutrisinya. Apakah di atas rahim, di kanan, di kiri, atau di bawah rahim. Nah, pada kasus plasenta previa, ari-arinya itu menempel di bawah rahim, yaitu menutupi pintu keluar bayi. Menutupinya itu bisa setengah atau bisa total, benar-benar tertutup. Nah, ketika bunda terdiagnosanya itu di trimester 1 dan 2 atau di usia kandungan masih kecil, tenang bunda, peluangnya sangat besar untuk ari-ari terus naik ke atas seiring membesarnya rahim. Tetapi ketika bunda terdiagnosanya di trimester 3 atau 28 minggu ke atas, tentunya peluang untuk bergeser akan semakin kecil karena rahimnya pun membesarnya sudah terbatas. Memang sudah segitu ukuran rahim. Tapi bunda-bunda tetap optimis, mudah-mudahan bisa bergeser jika plasentanya menutupinya hanya sebagian. Beda dengan plasenta totalis, mungkin bunda harus merencanakan operasi sesar dengan dokter kandungan. Plasenta previa ini hanya bisa terdeteksi dengan pemeriksaan USG, bukan dengan pemeriksaan bidan. Karena rahim tidak transparan, ya bidan tidak bisa tahu letak plasenta itu ada di mana. Kenapa sih Bu Bidan harus sesar? Apa tidak ada cara lain? Tidak ada cara lain. Sekarang bunda bayangkan seperti seorang penyelam yang sedang berada di laut, lalu tabung oksigennya diambil atau dilepas. Apa yang terjadi terhadap orang itu? Sama seperti orang yang lagi menyelam di laut, bayi pun di dalam air ketuban seolah-olah plasenta itu adalah sumber oksigennya. Nah, itulah kenapa ari-ari tidak boleh lahir duluan ketika menutupi jalan lahir. Untuk menghindari bayi kehilangan sumber oksigennya. Kasus plasenta previa ini sangat dipantang untuk nunggu mules. Jadi memang harus betul-betul segera SC ketika usia kandungan matang.